Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur kembali pada Tuhan hari ini karena Dia sudah menjaga kita sepanjang malam. Bahkan pada pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa hidup kami pagi hari ini, membawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, hadirat-Mu nyata, kasih-Mu kekal. Terima kasih ya Tuhan, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami bawa padamu pagi ini dan pujian kami. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan ku sembah. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi,
sekali lagi katakan, saat pagi hari ku datang lagi, kami menghadap Engkau Tuhan, amin. Dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya Tuhan, oh, kami sembah Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, bawa kami Tuhan, oh, syukur bagi-Mu ya Yesus. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Engkau alasan kami hidup untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Mari lebih lagi katakan saudara, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan
lagi katakan dengan iman. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Kau alasan, Engkau alasan di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk terus berpegang pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami mencari-Mu Tuhan, karena kami rindu Tuhan pegang tangan kami. Jangan lepaskan hidup kami Tuhan, bawa kami terus mendekat kepada-Mu Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan, pegang tangan kami, bawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami siapkan hati buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, selamat pagi, dan kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, dan karena itu kita mau terus mencari Dia, bahkan bergantung kepadanya. Tuhan datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah supaya kita hidup dalam kerajaan Allah sekalipun kita ada di dunia. Roma 14 ayat 17 berkata begini saudara. Ya, Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, firman Tuhan ini berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Karena itu Yohanes Pembaptis berjalan di depannya mempersiapkan jalan sambil berkata, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus dalam dunia ini digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah di bumi. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan berkata, apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu? Mungkin kita bertanya, Yesus datang membawa kerajaan Allah itu, apa kerajaan Allah itu? Ya, Roma 14 ayat 17 ini berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan minuman. Jadi kalau kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu makanan, minuman, pakaian, ya, semua yang kita butuhkan di dunia ini, ya, maka kita salah saudara. Sebab firman ini berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dengan kata lain, mereka berjalan di dalam kebenaran. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah itu, mereka hidup dalam damai sejahtera dan juga ada sukacita dari Roh Kudus. Saat kita tinggal dalam kebenaran, maka hidup kita penuh damai. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan waktu ada damai, maka pasti ada sukacita. Bukankah ini yang dibutuhkan manusia hari-hari ini? Yang kita butuhkan hari-hari ini di dunia ini bukan kekayaan, bukan hanya uang, tetapi yang kita butuhkan lebih dari segala-galanya, yang pertama kebenaran. Ya, tadi malam kita sudah belajar di kitab Yesaya di Mezbah Doa. Ya, bumi ini sedang diliputi kegelapan. Ya, bumi ini sedang diliputi oleh kekelaman. Dan bumi ini membutuhkan terang-terang Kristus yang datang membawa kerajaan Allah, saudara dan saya. Ya, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, mereka tinggal dalam kebenaran. Pertanyaan saya hari ini, apakah kita ini menjadi orang Kristen, hanya sekedar Kristen, atau kita berada dalam kerajaan Allah? Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia tinggal dalam kebenaran. Tidak ada kenajisan, percabulan, tidak ada kebohongan, tidak ada dosa yang ditutupi. Itu artinya kita tinggal dalam kebenaran.
Dan waktu kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini damai sejahtera itu sesuatu yang mahal harganya dan tidak bisa dibeli oleh uang. Damai sejahtera hanya kita dapatkan ketika kita tinggal dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam damai sejahtera, iblis tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Tidak ada alasan untuk iblis menteror kita. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, pemberontakan terhadap Tuhan, hidup menjadi kacau, tidak tenang, saudara. Ya, tapi orang yang tinggal dalam kebenaran, hidupnya penuh damai sejahtera. Tapi saya nggak punya uang, Bu, nggak peduli. Kalau engkau tinggal dalam damai sejahtera, dalam kebenaran, engkau pasti punya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang kuberikan padamu, kata Yesus, itu jauh melampaui akal pikiranmu. Harusnya apapun persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, harusnya kalau kita tinggal dalam Kristus, maka tetap ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan terkecoh dengan persoalanmu, saudara, sehingga engkau mengorbankan damai sejahteramu hilang. Ya, karena firman Tuhan berkata, hal kerajaan sorga yang pertama itu kebenaran, kedua damai. Dengan kata lain, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, mereka hidup dalam damai sejahtera. Ya, mereka tinggal dalam kebenaran, mereka hidup dalam damai sejahtera, dan bukan cuma itu, ada sukacita dalam kehidupannya. Ya, karena itulah kerajaan Allah. Jangan berpikir bahwa kita akan menikmati kerajaan Allah, oh besok kalau udah mati. Ya, Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga, kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Mari kita semua mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah itu, supaya kita memperolehnya, saudara. Ya, damai sejahtera, sukacita hari-hari ini menjadi barang yang mahal dan langka, bahkan gak bisa dibeli. Begitu cepat orang kehilangan damai, begitu cepat orang kehilangan damai sejahtera karena persoalan keluarga, masalah keuangan atau apapun. Tapi kita semua percaya bahwa kita sedang masuk dalam goncangan demi goncangan hari-hari ini. Namun biarlah kita mau terus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lakukan hari ini hanyalah bertobat. Mari kita minta supaya Tuhan penuhi kita. Ya, ayat 18 berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai dan sukacita, kita mendapat perkenanan Tuhan. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hidup kita ketika penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera. Bukan cuma itu, ketika hidupmu penuh dengan firman dan kebenaran, engkau pun bisa menjadi orang yang membawa damai itu kepada orang lain. Mari kita menjadi pembawa damai di tengah keluarga, rumah tangga. Jadilah istri menjadi pembawa damai, jadilah suami menjadi pembawa damai. Jadilah anak-anak yang menjadi pembawa damai, supaya kita hidup dalam rumah tangga dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga ada dalam keluarga kita, kerajaan sorga ada dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti dalam hidup dan keluargaku. Mari kita satukan hati, saudara, kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran-Mu, Kau bawa kami di dalam kerajaan-Mu Bapa, yaitu kerajaan yang penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Itu sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Itu adalah produk sorgawi yang kami cuma bisa dapat di dalam Yesus. Saat kami tinggal di dalam Engkau, saat kami dibentuk di dalam Engkau, saat kami mau diproses di dalam Engkau, kami percaya kebenaran yang akan mendatangkan damai sejahtera di hidup kami dan sukacita atas hidup kami. Karena itu bawa kami terus Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa, agar kami sanggup melewati semua proses di hidup ini. Kami berdoa biarlah kerajaan Allah turun dalam hidup kami. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu senantiasa ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami. Engkau datang membawa kerajaan Allah atas keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami mau memperkatakan semua yang terbaik dari Tuhan terjadi. Hari ini kami sehat, hari ini kami berbahagia, hari ini kami damai sejahtera, hari ini kami melangkah dalam kebenaran. Hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua yang terbaik Tuhan bagi-Mu Bapa. Buat sepanjang hari ini penyertaan Tuhan menyertai aktivitas kami, baik yang bekerja di kantor, baik yang ada di rumah, yang ada bekerja di jalan. Tuhan melindungi setiap kami, bahkan anak-anak kami, orang tua kami, semua Tuhan jagai. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami hari ini. Bahkan bangsa Indonesia Tuhan jagai dan lindungi. Kami percaya pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan menyertai. Bahkan seluruh rakyat Indonesia dimanapun pada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup-Mu dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah semangat dan selamat pagi.